Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Surya Laksana dari kelas B2 PGSD 2023 dengan NIM 23060438 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video terkait dengan bagaimana saya memproses atau proses terkait dengan awal sampai akhir jenis karya yang telah dibuat oleh saya terkait membatik tersebut, bahan yang diperlukan dalam proses membatik tersebut, langkah-langkah pembuatan, biaya yang dibutuhkan, serta kendala yang dihadapi terkait dengan proses pembuatan batik tersebut. Penasaran kan? Ikuti lebih lanjut, oke? Batik yang saya praktekkan pada mata kuliah ini yaitu membatik dengan menggunakan teknik kain batik tetapi berbentuk ikat celup. Jadi namanya kain batik ikat celup. Adapun alat dan bahan terkait proses pembuatan batik ini diantaranya yaitu pewarna kain. Bisa menggunakan pewarna kain yang bebas, tapi pilih yang benar-benar berkualitas seperti pewarna kain Neptol yang saya pakai. Terus yang kedua terkait kainnya tersebut, jenis kainnya menggunakan kain mori yang dapat menghasilkan serapan yang maksimal pada warna yang dipakai nantinya. Terus yang ketiga, alat selanjutnya yaitu pensil untuk istilahnya menandai supaya pengukuran dari si kain ini sesuai sama yang kita inginkan. Menggunakan penggaris juga sebagai pengukurannya, lalu menggunakan gunting sebagai proses pemotongan pada kain tersebut setelah diukur dengan presisi. Selanjutnya yang keenam, penggunaan yaitu plastik bekas. Bukan botol tapi plastik gelas yang bekas. Nanti si plastiknya itu dibagi ke dua bagian. Ambil yang bisa mewadahi supaya nanti bisa digunakan terkait dengan pencelupannya. Terus sediakan juga air hangat sebagai istilahnya pengguna atau digunakan sebagai campuran pada pewarna yang nanti akan diimplementasikan pada kainnya. Terus selanjutnya yaitu pengikat warna. Biasanya orang-orang suka menggunakan garam, tidak tahu tujuannya, tetapi pada saat saya proses pembelian pewarnaan tersebut sudah menggunakan pengikat. Jadi ada campuran antara warna dan pengikat warna kain tersebut. Nanti saya tunjukkan bagaimana contohnya dari pewarna tersebut. Sekarang dari proses langkah-langkah pembuatan kain batik ikat celup tersebut. Yang pertama, mencampurkan pewarna. Kalian masukkan air hangat ke dalam gelas secukupnya. Masukkan 1 sendok pewarna merah dan pewarna kuning yang saya gunakan ke tempat 2 gelas plastik yang berbeda. Terus melipat kain morinya. Pertama, lipat kain mori berbentuk persegi panjang, lalu lipat menjadi bentuk akhirnya segitiga. Lanjut lagi ke ikatannya menggunakan karet gelang. Setelah berbentuk segitiga si kainnya, karet sisi kanan menggunakan kain tersebut diikat menggunakan karet gelang. Karet juga di bagian sisi kirinya. Nanti ada istilahnya dua pemisah antara sisi kanan dan sisi kiri. Dan yang terakhir karet lagi di bagian tengah si kainnya. Kan berbentuk segitiga tuh nantinya. Sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, kait yang kencang ya.
karet yang kencang supaya istilahnya benar-benar nanti tidak meresap atau merembet ke hasil yang pewarna lain. Lalu yang terakhir, karet di bagian tengah kain tersebut. Lalu pencelupan warnanya, setelah kain itu diikat menjadi 3 bagian ya, celupkan ujung sisi kanan ke bagian warna kuning, mungkin nanti celupkan pula sisi kiri ke bagian yang berwarna istilahnya merah, kedua warna tersebut. Nanti hasil akhirnya setelah kain diwarnai, diamkan selama mungkin 1,5 hari, dan hasil akhirnya akan berbentuk seperti bunga seperti ini. Lalu sudah jadi ya. Adapun ya, kendala dari pembuatan ini adalah terkait dengan yang saya alami ya, terkait dengan pertama mungkin pembelian bahan-bahannya yang istilahnya susah dijangkau. Kalau tidak pembelian online ya mungkin pembelian secara offline, cuman tokonya agak jauh. Saya juga ini membelinya secara offline terkait dengan kain morinya dan juga pewarnanya yang memerlukan waktu perjalanan mungkin sekitar 25 menit dari rumah saya ke toko tersebut. Selanjutnya kendala yang lainnya yaitu terkait dengan proses pencelupan yang istilahnya harus memiliki teknik, kesabaran pula, dan juga harus presisi dan teliti, karena kalau si kainnya itu saat berbentuk segitiga tidak benar-benar diikat menggunakan karet yang istilahnya sempurna, pagih kalau bahasa Sundanya, nanti saat teknik pencelupan si kainnya itu si pewarnanya itu akan merambat ke bagian yang lain, menghasilkan mungkin nanti hasil yang dihasilkan juga akan tercampur antara warna ini dan warna yang lain. Mungkin dari kendalanya seperti itu, dan biaya yang diperlukan terkait proses pembuatan batik ikat celup ini yaitu 18.000 untuk istilahnya pembelian kainnya, kain mori dengan ukuran 1 meter 20 cm. Itu terlalu besar, bisa digunakan sebagai 5 produk mungkin ya, dari ukuran yang telah ditentukan oleh dosen pengampunya, yaitu sekitar 40 x 60 cm, dan bisa digunakan sebagai istilahnya bahan percobaan untuk buat yang pertama kali mencoba. Selain 18.000 tadi, pembelian warnanya juga, pewarnanya yaitu 15.000 satu warna. Saya membeli 2 warna dengan masing-masing, yaitu warna merah dan juga warna kuning. Sekian saja pemaparan atau penjelasan terkait dengan proses pembuatan kain batik ikat celup. Mohon maaf bila istilahnya banyak kekurangan dalam proses pembuatannya, ataupun jika kalian istilahnya ingin memberikan saran terkait dengan proses yang saya buat dalam proses membatik tersebut, silahkan tinggalkan komen. Ataupun kalian bila suka pada video ini, jangan lupa tinggalkan like, oke? Mungkin sekian dari saya, Aldi Surya Laksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.